Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan seni atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, pernahkah kalian menonton acara televisi, acara jalan-jalan, ataupun juga melihat tempat-tempat wisata, melihat keindahan alam yang ada di Indonesia? Nah, jika pernah, apa yang kalian pikirkan dari tempat-tempat itu? Nah, di situ ada teks deskripsi. Kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang teks deskripsi, di mana materinya terbagi dari ciri objek, ciri isi teks deskripsi, tujuan pembelajaran teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan juga pengertian-pengertian dari teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan ciri, isi, dan tujuan. Apa sih teks deskripsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan tentang sesuatu hal. Kemudian, dari segi istilah, deskripsi merupakan gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, kesimpulannya, teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat dicium, dan dapat didengar oleh pembaca secara jelas dan terperinci. Itulah tentang teks deskripsi. Baiklah, selanjutnya kita akan mengidentifikasikan ciri objek, tujuan, dan juga isi teks. Seperti di awal sudah dijelaskan bahwa teks deskripsi itu merupakan gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun ciri-ciri teks deskripsi sebagai berikut. Dilihat dari ciri objeknya. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Ciri ini tergambar pada judul yang berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Dengan begitu, yang dibicarakan adalah kucing yang bernama Bagas, yang mungkin memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Selanjutnya, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi itu bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Kemudian dilihat dari ciri isi. Teks deskripsi sendiri memiliki 3 ciri isi. Di antaranya, yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Yang ketiga,
isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai ibu, dan ibuku yang tangguh. Selanjutnya, bagian B mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial, yaitu paragraf yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Artinya, paragraf deskripsi spasial ini menggambarkan ruangan ataupun tempat. Contoh deskripsi spasial. Sungai Dareh adalah sungai yang sangat bersih dan alami. Lebar sungainya yang hanya 6 meter membuatnya aman seperti tempat berenang. Airnya pun bersih dan segar sampai tidak ada sampah satupun yang mengapung. Di sepanjang pinggiran sungai terdapat batu-batuan yang cukup besar. Bagian kiri sungai merupakan sawah yang sangat luas, sedangkan bagian kanan sungai merupakan hutan. Itulah mengapa sungai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata. Itu adalah contoh deskripsi spasial. Kenapa? Karena dalam teks deskripsi itu menggambarkan ruangan atau tempat. Paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Maksudnya, paragraf jenis ini benar-benar menggambarkan objek yang ada di depan mata tanpa adanya pendapat-pendapat atau kesan-kesan dari si penulis. Contoh deskripsi objektif. Patung Monas adalah sebuah monumen yang dibangun untuk melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Monumen ini dibangun pada tanggal 1959 atas prakarsa Presiden Soekarno. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu pelataran bawah yang lebarnya 45 meter, pelataran atas yang tingginya 11 meter, dan lidah apai yang terbuat dari emas yang tingginya 17 meter. Monumen ini terletak di sebuah lapangan dengan luas sekitar 80 hektar, tepat di tengah-tengah kota Jakarta. Sedangkan jenis teks deskripsi yang ketiga yaitu paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulisnya itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Paragraf deskripsi subjektif itu kebalikan dari paragraf deskripsi objektif. Contoh deskripsi subjektif. Pak Usman adalah guru yang sangat ditakuti oleh siswanya. Dia terlihat sangat gagah dan galak. Tingginya yang sangat besar, kira-kira hampir 2 meter, membuat dia seperti seorang tentara. Pak Usman sangatlah disiplin. Dia selalu memarahi murid-muridnya yang menyalahi aturan seperti telat, rambut panjang, dan juga membolos. Meskipun begitu, Pak Usman tetaplah guru yang bertanggung jawab. Dia selalu mengajar dengan ikhlas. Selanjutnya, C. Mendaftar ciri penggunaan bahasa. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya warna dirinci merah, kuning, ataupun hijau. Yang kedua, teks deskripsi menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga,
teks deskripsi menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan juga menakjubkan. Yang keempat, teks deskripsi juga menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru Toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, kalimat-kalimat tersebut menggunakan majas. Selanjutnya, teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, dan juga hijau muda. Selanjutnya, teks deskripsi juga menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang terakhir, teks deskripsi memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini akan disambut. Nah, itulah anak-anak materi kita kali ini tentang teks deskripsi. Semoga materi kita kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.